Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sebelumnya, saya mohon maaf atas keterlambatan yang karena saya salah masuk kelas Ji, afwan. Nah, sebelum kita melanjutkan, pelajaran kita yang insya Allah kita masih di lesson 4 ya, tetapi ya memang agak banyak topik yang di lesson 4 ini. Nah, kita ingin memuraja sedikit, apa-apa sih main point yang pernah kita dapatkan di lesson 4 ya, di lesson 4. Nah, saya ingin, ini ingin kenapa? Karena kita akan, mulai malam ini kita akan fokus ke mengerjakan latihan dan, kita akan mengidentifikasi salah satunya itu kita mengidentifikasi kalimat Jadi kenapa kita mulai dengan review sedikit ya, review sedikit. Nah pertama, review pertama itu poin pertama itu isim berdasarkan gendernya ada berapa, Bu? 2, 2. Apa itu? muannas dan muzakkar. Masya Allah, barakallahu fiik. Muannas dan muzakkar. Salah satu ciri-ciri yang paling menonjol dari muannas apa, Ji? Ada tamar butoh. Iya, betul sekali. Jadi umumnya itu muannas itu dicirikan dengan tak marbutoh. Meskipun demikian, tidak semua ya, tidak semua. Tapi umumnya seperti itu. Kemudian masih ingat kan ma'rifah dengan nakirah? Masih insyaallah. Ya, cara mengubah, nakirah ke ma'rifah dengan Memberikan alif lam dan J akhirannya tidak tanwin. J. Terkait dengan ma'rifah dan ma'rifah dengan nakirah, isim isyarah, apakah dia termasuk dalam ma'rifah atau nakirah? Eh, eh, Ma'rifah bukan ya? Betul sekali ma'rifah ya. Kenapa? Karena sesuatu yang kita tunjuk atau yang pernah kita pelajari dengan, apalagi ya? Eee apalagi ya yang pernah, yang ini kita pelajari di isim isyarah sebelumnya zalika. Zalika ya. Iya Ya. betul ya, zalika. Nah itu apa yang kita tunjuk itu adalah sesuatu yang sudah dipahami oleh kedua belah pihak atau si pembicara. Kemudian nama itu apakah dia masuk, apakah dia masuk ke dalam ma'rifah atau dia termasuk ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Iya, karena seseorang yang kita, bahas atau seseorang yang kita sebutkan namanya berarti kita sudah paham di antara masing-masing pembicara sudah paham siapa sih orang yang dimaksud gitu. Kemudian, mmm, kemudian poin berikutnya ya ini yang harus kebanyakan kita ulang-ulangnya, state of, isim. Nah, ada berapa Bu state of isim? 3, 3. Yang pertama apa? marfu, Marfu dengan, ciri sign utama dari marfu seperti apa? dhamma tanwin. Ya domatain untuk ma'rifah atau nakirah? Nakirah, Nakirah. Nakirah. Kemudian sign marfu yang lainnya ada 2 Ji? ma'rifah, dhammah. Dhammah, Alif lam. betul sekali. Oh tidak, dhammah ya, ketika kita berbicara tentang sign maka kita fokus ke tashkil di akhir, huruf terakhir. Oke. Berikutnya enggak juga sih, ada juga sign nih kita berbicara kita juga bisa, mengatakan, di awalnya seperti apa, mohon maaf saya ralat, apa sih namanya, statement saya. Kemudian, state berikutnya apa? Mansub, Mansub. Mansub. Mansub ini, ada 2 sign yang sudah kita bahas. Mansub. Ya, mansub, cirinya untuk, ma'rifah apa? fathah, Fathah. Kemudian untuk nakirah? fathatain, Fathatain, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian state yang ketiga yang sudah kita bahas, majrur, Marju. majerur. Majrur. Majerur, sign dari majerur ini nakirah, ketika Kasrah. dia kasratain, nakirah. Oh iya, betul sekali. Kemudian kalau dia ma'rifah? kasrah,
Masya Allah. Ada yang ingin mau mencoba cara penggunaan bagaimana sebuah harfun mengubah suatu state menjadi ke state yang lainnya dengan penggunaan huruf jar. Ada yang ingin mencoba membuat suatu frase yang menggunakan huruf jar dan memperlihatkan kepada kita bagaimana keberadaan huruf jar ini bisa mengubah status marfu menjadi majrur. Ada yang ingin mencoba? Al-ghurfatun. Iya, Al-ghurfat al-ghurfat. menjadi al-ghurfati. Kenapa dia menjadi al-ghurfati? Kata apa yang di depannya, Jar. Bu? Fi. Iya, fil ghurfati contoh Fil nih ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Contoh misalnya al-ghurfatu menjadi ketika mendapatkan huruf jar di awal menjadi fil ghurfati. Nah, ghurfatun yang nakiro ketika mendapatkan huruf jar di awal menjadi fi ghurfatin, seperti itu. Nah, kemudian kemarin ya meeting kemarin itu kita membahas tentang apa? Ada yang mengingat istilahnya? Saya nggak ikut. Oh, nah kemarin itu kita membahas tentang domir. Domir kalau dalam bahasa Inggris itu apa ya? Pronouns ya, pronouns. Dalam bahasa Indonesia mungkin disebut kata ganti ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin Nurdiana apa ya? Nurdiana di dalam kelas. Dia mengajar bahasa Inggris misalnya ya. Nah, dianya ini nih yang disebut dengan domir. Dianya mengacu ke Nurdiana gitu. Kata Nah, ganti domir tunggal ya. Nah, di sini domir itu kemarin yang kita bahas banyak ya, banyak sekali. Ada domir untuk yang first, tiga orang ketiga, ada domir orang kedua, dan ada domir yang orang pertama. Kemarin ada di slide ya. Namun kita hanya fokus ke domir yang ana untuk lesson 4 Ji, ana, kemudian anta. Ana artinya apa ya, Bu, ya? Iya. Saya. Nah, ini untuk the first person orang pertama Ji. Orang pertama ini ana ini digunakan oleh maskulin dan juga digunakan oleh feminin. Jadi tidak melihat tidak melihat harus gender ini. Pokoknya kedua gender menggunakan ana saya. Baik yang berstatus muannas muzakkar make anah gitu kan, dan dia menggunakan tapi dia harus singular itu. Kemudian anta artinya anta ini apa, Bu? Kamu laki-laki. Oke, kamu laki-laki, dan dia artinya you ya. Dia maskulinnya dia maskulin dan singular anta berarti satu orang, ditunjuk satu orang tapi dan laki-laki gitu. Kemudian sedikit ini yang akan kita ini yang banyak dibahas di lesson 4. Kemudian yang kemarin sudah sangat sering kita gunakan huwa. Huwa ini untuk orang ketiga yang artinya merujuk kepada he atau it, satu intinya orang ketiga tunggal ya. Nah, dia maskulin. Yang dirujuk itu muannas ya, muannas. Kemudian yang kedua adalah hiya. Nah, bedanya hiya dan huwa Muzakkar ada yang mungkin. mau gimana? Salah Dia sebut Mbak menunjukkan Nur. muzakkar. Oh iya betul muzakkar, afwan. Nah, kalau bedanya hiya dan huwa apa, Bu? Laki-laki dan perempuan. Huwa. Enggak, Huwa penggunaannya muzakkar. yang dirujuk siapa? Huwa untuk laki atau it. Laki-laki. Betul sekali. Dan hiya untuk Perempuan. ini untuk yang plural atau singular? Singular. Singular. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan berikutnya nih, apa sih istilahnya tuh? Pronoun ya, iya. Domir ya, saya lupa. Domir ini apakah dia masuk fiil atau harf atau isim? Isim.
Isim, Masya Allah. Jadi sudah ada ya, sudah ada 3 poin yang kita kantongi yang siapa sih yang masuk ke isim, yang tidak apa sih namanya, noun sendiri, kemudian, eee adjektif, dan yang berikutnya adalah domir. Ternyata sudah ada 3 poin yang termasuk ke dalam isim. Kemudian, ah, kemudian kita akan ini ya, kita akan coba share screen, only host can share in this meeting. Oke. How to claim the host? Ulala, saya agak ini. Belum bisa ya, sebentar Mbak. J. What's that? Oh, thank you. Oh, don't take a sugar. Can you give me the sugar, please? No, the another one. Masya Allah. Oke, Silakan, Mbak. host to. Oke. Bom. Oke, share screen. Start broadcast. Where is it? I think here. Oke, Bang. Kemarin kita sudah sampai nomor 5, Ji. Udah terlihat nggak screen-nya, Bu? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kemarin kita sudah sampai ke nomor 5. Nah, sekarang kita lanjutkan latihan nomor 6 dan seterusnya sebentar. Ya Allah, afwan. Lagi kurang sehat lagi nih. Nah, nomor 6 ya sekarang. Nomor 6 sekarang. Siapa yang ingin mencoba membacanya dan mencoba memberikan jawaban berdasarkan teks-teks yang sebelumnya ya. Nomor 6. Siapa yang ingin mencoba membacanya? What are you doing? Can you give me this one please and then check with this? What do you mean if you wait. Excuse me. Oke. Astaga. Nomor 6. Bismillah. J. Aminatu fil ghurfati. Di ini itu ada alif di sebelumnya. Ini sudah kita pelajari di lesson pertama. Aminatu fil ghurfati. Yes, Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Ada yang masih ingat nggak? Di sini, oops, is too big, I think, atau oops. Aminatu. Ada yang masih ingat nggak? Kecil di sini artinya apa nih maksudnya di lesson pertama? Apakah? Iya, is Aminatu in the ghurfati. Ghurfati artinya apa? Room. Iya, room. Nah, di Aina Aisyah, kayaknya ada di slide yang lainnya, di page yang lainnya. Apakah Aminah di ghurfati? Ingat nggak? La. Hiya fil matbakhi. Oke. Nah, siapa yang enggak dijawab? Siapa yang ada di ghurfati? La. Siapa yang ada di ghurfati? Muhammad. Ya, jadi la Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Oke. Muhammadun fil ghurfati. Nah, pertanyaan saya, Muhammadun fil ghurfati yang marfu di sini yang marfu yang pertama, status. Kenapa jadi merah ya? Kenapa saya merah? Nah, yang pertama statusnya ini apa, Nji? Marfu. Kemudian ini statusnya apa? Jar. Harf ya, harf jar. Kemudian ini frase ini jar wa majrur ya. Ini isim majrurnya. Nah, pertanyaan saya, al-ghurfati ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah dengan sign yang ini, oke. Ma'rifah. Kemudian ada yang kelupaan. Muhammadun. Nah,
Ini lesson, saya lupa lesson. Ini kalimatnya ini ada berapa kalimat yang sudah kita pelajari, Bu? Ada berapa macam kalimat yang sudah kita pelajari? Jenis kalimat yang sudah kita pelajari, maksud saya. Ada 3 ya? Jenis ada 2. Ada 2 ya? Iya. Ada yang ingat jenis kalimat itu apa? Jenis kalimat yang sudah kita pelajari apa? Ada yang ingat? Aku belum kayaknya. Jumlatul Oh, jumlatul sedikit fi'liyah. fi'liyah Fi'liyah. dari kata fi'il, jumlatul fi'liyah dan Jumlatul ismiyatun. jumlatul ismiyah. Nah, yang sudah kita pelajari itu jumlatul ismiyah karena memang di buku ini kita muter-muternya di isim. Nah, pertanyaan saya, ada yang masih ingat struktur dari jumlatul ismiyah? Atau pattern-nya? Itu bukan. Ya, Nggak dimulainya apa-apa dalam dengan bahasa Indonesia. isim. Kalau dilupa Dimulainya istilah bahasa isim. Arabnya. Gimana? Dimulai dari Dimulai isim? Ya, isim. betul. Berarti isim plus Yang itu ya, yang mubtada Kata sama tempat itu khobar. apa? betul Mubtada dan betul khobar. sekali. Mubtada wa khobar. Nah, pertanyaan saya di sini yang mana mubtadanya dan yang mana khobarnya? Ini ada hal baru di sini akan kita temuin. Yang mana mubtada dan mana khobar? Muhammad. Mubtadanya Muhammad. Mubtada. Oke, Masya Allah, ternyata masih ingat ya. Jadi mubtadanya itu adalah ini ya. Mubtadanya itu Muhammad, this one. And then pertanyaan yang khobarnya di mana? Kalau kemarin kan kita misalnya sudah pelajari misalnya kolamun maksurun, al-qolamu maksurun, al-qolamunya itu adalah mubtada'nya, maksurun adalah khobarnya, masih single gitu kan, masih single. Nah, sekarang pertanyaan saya di sini yang mana nih yang khobar? Fil Ghurfati. Betul sekali. Nah, sekarang kita ke nambah step ya, nambah step. Kalau kemarin itu cuma satu kata yang kita satu kata saja nih untuk khobar. Nah, sekarang dalam bentuk frase. Jadi yang fil ghurfati itu adalah khobar. Dua-duanya ini, yang ini khobarnya, khobarun. Khobar, yang ini khobarnya fil ghurfati ya, jangan dilupa Ji yang poin ini. Nah, sekarang berikutnya yang mana nih? Oke, nomor 7. Siapa yang ingin membacanya? Sudah. Monggo. Nomor 7. Saya boleh lagi. Monggo. Nah, Yasir ini di mana ini? Ayasirun fil madbahi. Oke, ayasirun fil madbahi. Oke, madbahi. Oke. Karena di sini ada huruf jar. Nah, ayasirun fil madbahi sama ya. Apakah yasir in the madbahi? Madbahi artinya apa? Dapur. Betul sekali. Ayasirun il madbahi? Apakah La. yasir di la? Siapa yang ada di dapur? Dapur. Amina. Yes. Aminatu fil. What are you doing, Anas? Ada juga ini yang ada juga yang buat project nih di samping saya. Madbahi.
Oke, la Aminatu fil matbakhi. Aminatu jelas ya ini. Nah, kemudian mubtada khobarnya yang mana? Aminah. Aminah Mubtada fil Aminah khobar fil madbahi. Oke, Masya Allah. Kemudian kita pindah ke nomor 8. Oh, do you want to eat something? This one. This is. Take it one. Oh, you don't want? You already full? Nah, nomor 8, monggo siapa yang ingin menjawab? It's never baby this one. This is yours. Nomor 8. Monggo, nggak apa-apa yang ini, nggak apa-apa yang meskipun sudah berkali-kali nggak apa-apa. Takutnya hari Ini juga sudah kita ini pelajari. mendominasi. Monggo nggak apa-apa. Monggo. Man fil gurfati. Betul sekali. Man fil gurfati. Ada yang masih ingat apa arti man di sini? Atau apa sudah kita pelajari ya? Siapa? Apa? Sudah kita. Who is. Siapa? Okay. Iya, betul sekali. Man, who? Who is in the room? Ingat ya, karena adanya ini. Muhammadun fil gurfati. Yes. Nah, who is man fil gurfati? Yang siapa ya? Muhammadun fil gurfati. Oke, Muhammadun fil gurfati. Muhammad mubtada khobar. Mubtada. Fil gurfati statusnya apa? Khobar. Masya Allah. Kemudian kita pindah nomor 9. Monggo, siapa yang ingin? Aman fil Waman fil hamami. Di waman fil hamami or hammam. Ini ada tasdid di sini. Itu ada tasdid, berarti kita bacanya hammam. Waman fil hammami. Okay. Waman fil hammami. And who is in the hammam? What is the hammam? Yang kemarin kita sempat, Masya Allah, ada faedah diberikan oleh salah satu saudari kita. Hammam. Bedroom. Iya, bathroom. Nah, who is in the siapa yang ada di hammam? Yasirun. Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami. Oke, ya sih. Saya nggak harus menuliskan ya Bu ya. Menuliskan jawabannya, insya Allah sudah ini. Sudah. Atau saya harus menuliskan jawabannya? Nggak apa-apa. Terserah Mbak. Saya tulis aja dikit ya. Oh ya, karena ada yang ingin saya tanyakan di sini. Yasirun fil hammami. Nah, pertanyaan yang lain. Tadi kan sudah mubtada khobar. Pertanyaan saya yang lain. Yasirun ini statusnya apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu. Ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Kemudian al-hammami dia majrur. Ma'rifah atau nakiroh? Ma'rifah. Betul sekali. Berarti Masya Allah ya, masih teringat semua cara mengidentifikasi kalimatnya. Kemudian nomor 10. Siapa yang ingin membacanya? Madza 'alal maktabi? Madza 'alal maktabi.
Madza alal madza alal maktabi madza alal maktabi. Alkitabu. What is udah dijawab. Di sini what is on. Nah, ini selamem ya ave mah. Pertanyaan pardon. Ma artinya what is? Mada what is? What is? Apa yang ada di atas maktabi Alkitab? Betul sekali Alkitab. Kemudian nomor 11. Oh, sebentar. Saya ingin bertanya status dulu. Ma'rifah atau nakirah? Oh, Alkitabu, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Oke. Oke, dan yang huruf jarnya dan ala. Kemudian al-maktab isim majrurnya? Isim Maktabi. majrurnya? Maktabi. Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian nomor 11. Nomor 11. Siapa yang ingin membacanya? Madza ala sariri. Nah, yang ingin menjawabnya? Ala sariri. Oh, saya dapat as-sa'atu ala sariri. Ya, pertanyaan lain. As-sariri huruf qamariyah atau syamsiyah? Syamsiyah ya, sariri, betul sekali, Masya Allah. Nah, alhamdulillah latihan ini sudah selesai dan nomor 2 itu sudah kita jawab juga ya, sudah kita jawab pada meeting pertama kalau nggak salah. Nah, pada meeting pertama yang sudah kita jawab. Alhamdulillah. Nah, jangan dilupa ya bahwa jumlatul ismiyah itu ada 2 poin. Ada 2 poin di strukturnya mubtada dan khobar ya. Saya buatkan catatan sedikit enggak ya? Atau nanti ya saya dibuatkan di slide saja catatannya. Saya ungkapkan aja secara kalimat. Nah, yang pertama yang mubtada itu sudah pasti isim. Namanya juga jumlatul ismiyah, sudah pasti isim. Itu first statement. Kemudian yang kedua itu usually biasanya itu ma'rifah. Biasanya itu ma'rifah. Kemudian yang poin yang ketiga yang harus kita ingat, Masya Allah, marfu. Nah, ini ada 3 poin yang terkait dengan mubtada. Ini ada 3 poin terkait dengan mubtada. Nanti saya buatkan di slide ya. Hari ini nggak ada slide. Kemudian kalau yang khobar dia itu biasanya tuh single word ya. Tapi juga nah ini hari ini yang sudah kita pelajari ya. Bisa juga dalam bentuk frase. Kalau single word yang pada meeting sebelumnya itu misalnya maksurum, maftuhun dan sebagainya. Nah, tadi ini kita sudah berkenalan ya dengan hal baru bahwa ternyata yang namanya mubtada itu tidak mewajibkan bahwa dia harus single word atau satu kata doang, tetapi juga bisa dalam bentuk frase. Nah, frase yang sudah kita pelajari ini ada istilahnya ya nanti ada nanti kita kenalan. Nah, namanya itu frasenya ini yang ada yang mungkin yang udah tahu nama fil ghurfati, apalagi fil matbahi, ini frasenya namanya apa? Tadi apa tadi? Belum pernah kita sebutkan sih. Belum. Ya, shibgatul jumlah. Nah, ini keterangannya ini namanya sibghatul jumlah. Nah, enggak apa-apa. Ini hanya istilah saja ya. Enggak hanya istilah, nanti pelan-pelan akan kita ingat selalu dengan seringnya kita mengulang-ulang namanya. Nah, sekarang kita pindah ke ikra waktu. Nah, ini ikra waktu di nomor. Monggo, ada yang ingin mau mencoba membaca nomor 1 plus diidentifikasi mubtada khobarnya yang mana?
Saya cuma ingin meminta mubtada khobarnya yang mana. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan saya bisa nanya sembari dijelaskan, sembari ada yang membaca. Monggo, nomor 1. Saya bantu sedikit tashkilnya. At-thalibu fil jami'ati. Ini longgeh karena ada alif di sini. Jami'ati. Fil jami'ati. Artinya apa ini fil jami'ati? Universitas. Yes, the university. Jangan lupa ya Kenapa? Kenapa Karena alif lamnya di sini. Dia ma'rifah, the university. University. Ini yang saya suka kan bahasa Inggris ya, karena banyak matchingnya ya. Ini the university. Nah, yang mana mubtada, yang mana khobarnya? Monggo. Astagfirullah. At-thalibu mubtada. Iya. Fil jami'ati khobar. Nah, dan yang tadi ada kalimat ini khobarnya itu yang kayak begini, frase seperti ini. Ini sip ya. Masya Allah. Jumlati. Oke, syabah jumlah, nggak apa-apa. Ini nanti saja ya, istilah ini hanya sekedar perkenalan. Kemudian nomor 2. Monggo nomor 2. Nomor 2 yang ini ya, yang ini. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi. Kemudian yang mubtada dan khobar? Mubtada ar-rajulu. Ya, betul. Kemudian yang khobarnya? Fil masjidi. Ya, frase ini fil masjidi. Kemudian nomor 3. Saya yang baca ya. Ainat tajiru. Ainat tajiru. Pertanyaan nih, di mana pedagang, si pedagang? Nah, kemudian dijawab? Huwa fid dukkani. Huwa fil dukkani. Pertanyaan saya, huwa ini refer ke siapa? Merujuk ke siapa? At-tajiru. At-tajiru. Kenapa menggunakan huwa? Domir pengganti. Domir pengganti, dan yang digantikan Muannas. itu adalah muzakkar. Muzakkar. At-tajiru. Kemudian ya, pertanyaan saya yang di sini, huwa ini statusnya apa? State-nya apa? Huwa ini statusnya apa kalau di dalam jumlah ismiyah? Isim. Ada yang ingin astagfirullah, pertanyaan saya yang salah. Huwa ini mubtada atau khobar? Mubtada.
Kok kita bisa mengatakan dia mubtada? Karena yang dirujuk itu siapa? Yang dirujuk adalah at-tajiru. At-tajiru. Nah, sedangkan yang astagfirullah. Sedangkan fil ghurfati adalah khobarnya. Nah, kemudian Fidukan. fidukani. Astagfirullah. What do you wanna take? No, this one is not for a baby. This is the headset. This is diptic. Oke, nomor 4. Nomor 4. Al-qalamu 'alal maktabi. Konya nggak panjang karena tidak ada alif di sana. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Mubtada'nya siapa? Al-qalamu. Al-qalamu. Dia nakira atau ma'rifah? Ma'rifah. Oke. Di start ini yang ala ini apa? Ala ini apa? Harfu jar. Ya, harfu jar. Oke, alal maktabi dia statusnya dia mubtada atau khobar? Khobar. Khobar, barakallahu fiik. Kemudian nomor 5. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Aina Zainabu. Where is Zainab? Kemudian dijawab Hiya fil ghurfati. hiya fil ghurfati. Kenapa yang hiya ini yang dirujuk siapa? Zainabu. Hiya ini merujuk ke Zainab. Kenapa menggunakan hiya? Karena Karena femina. Muannas. Jadi Zainab ini adalah femina atau muannas. Nah, makanya menggunakan hiya. Fil ghurfati hiya ini mubtada atau khobar? mubtada. Mubtada. Fil ghurfati khobar, barakallahu fiik. Kemudian yang terakhir nomor 6. Monggo yang terakhir yang ingin membacanya. Sayawaraku. Ainal waraku. Ainal waraku. Kemudian jawabannya Huwa 'alal maktabi. huwa 'alal maktabi. Huwa ini yang dirujuk siapa? Al-waraku, dan dia adalah mudzakkar. Nah, ada yang unik di sini. Ainal. Entah kenapa ya lisan kita akan selalu membaca directly ini membuat dia ainal kayak gitu. Oke, nah ini ada sedikit catatan nanti ya, sedikit catatan ini yang terkait yang yang terkait aina ini. Sebentar. Ini tadi sudah ya. Oke, Bung. Nah, kemarin ini alhamdulillah sudah kita oh, masih ada ya? Oh, masih ada ternyata. Nomor 8, saya kira sudah selesai. Oh, nomor 7. Nomor 7, monggo yang ingin membacanya. Ainal mudarrisu. Ya, jawabannya Huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Nah, ini yang kita sudah tidak identifikasi. Fasli kira-kira artinya apa ini? Di classroom. Ya, classroom ya. Kemudian nomor 8. Aina yasirun. Aina yasirun. Kemudian jawabannya Huwa fil mirhadi.
This is Merah. H, setelah H itu ada alifnya. Berarti kita bacanya Panjang. 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 Mirhadi. Mir. Nah, kemudian Mirhadi kira-kira, apa? nah yang Mirhadi ini ada yang ini, ada Mirhadi, kira-kira artinya apa ini Mirhad? Toilet. Sudah ada kemarin ya, pekan lalu ada. Iya, betul sekali, ada saudara kita yang sudah menjelaskannya. Mirhadi itu toilet. Nah, kemudian dua terakhir. Nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Oke. Asyamsu wal qamaru wal qamaru. Asyamsu wal qamaru fis samai. Jadi syams dan qamar itu di sama. Oh, pertanyaan saya yang khobar di sini yang mana? Fis samai. Fis samai. Mubtada'nya siapa? Asyamsu wal qamaru. Nah, wal qamaru itu ada catatan khususnya, tapi belum kita singgung sekarang. Jadi mubtada'nya di sini adalah asyamsu. Adapun wa itu adalah harf ya, jangan lupa harf. Al qamaru itu ada istilah khususnya. Nanti belum saatnya kita singgung ya. Jadi mubtada'nya di sini asyamsu. Dan yang dirujuk al qamar itu sama satu sih sebenarnya. Kita tidak ada istilah khususnya di awal komaru, nanti kita ada saatnya kita bahas itu. Kemudian nomor 10. Oh, man fil fasli. Siapa yang ada di fasli di kelas? Nah, kalau misalnya kita ingin mengatakan siswa siswa in the class. Student. At-talibu. At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Student ada di kelas. Nah, di sini sudah kita pelajari kemarin. Ini kayaknya sudah juga ya. Ya, sudah juga. Alhamdulillah sudah. Kemudian sudah jam 9. Padahal ada yang ingin kita bahas sedikit. Qadarullah. Nggak apa-apa. Nanggung. Oke. Oh ya, segitu aja dulu Bu ya, karena sebenarnya mau dijelasin via catatan, nanggung juga, gantung nanti. Nah, insya Allah pekan depan kita akan belajar tentang min dan ila dan beberapa huruf yang agak sedikit stubborn, agak apa sih istilahnya ya, stubborn, agak nakal, agak keras kepala ya. Ada beberapa huruf yang agak sedikit keras kepala, yang tidak mau tunduk ke dalam aturan harf wajar gitu, harfun dan jar majrur kayak gitu kan. Dia tidak mau tunduk. Nah, nanti ini pekan berikutnya kita akan bahas dan akan kita aplikasikan ke dalam reading ini. Dan ini sembari nanti reading kita membaca, kita juga mengidentifikasi. Jadi kita akan selalu mencoba untuk mengidentifikasi kalimat untuk memudahkan kita mengingat apa sih istilahnya, pelajaran-pelajaran atau istilah-istilah, terutama istilah-istilah yang sudah kita pelajari. Apalagi kali ini istilah bahasa Arab ya. Kita yang sebagai non Arabic speaker agak butuh take time mungkin untuk mengakrabkan telinga kita dan lisan kita dengan beberapa istilah, misalnya mubtada, khobar, ma'rifah, nakiro dan teman-temannya gitu. Segitu dulu Bu untuk hari ini, dan saya sangat mohon maaf karena salah masuk kelas, udah nunggu tadi di sana. Jadi saya cuma mikir, apakah pada tertidur ya, apa kurang sehat atau bagaimana? Tapi kenapa tidak satupun yang datang? Ternyata saya yang salah. Afwan Bu, afwan. Oh, do you agree?
Sampai segitu pekan ini hari ini segitu dulu Bu. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Atau apa kita perlu ganti waktu Bu kalau ini terlalu larut? Ya, saya setuju sih Iya. agak diganti waktu kayaknya Mbak Nur ya. Tadi saya sempat ngebahas juga sama yang lain. Betul. Agak sedikit Kalau ya apa misalnya udah terlalu larut Isya jam kayaknya berapa? ya. Isya jam Kasihan juga 8. Anasnya tidurnya malam-malam Mbak Nur. Atau kita mulainya jam 7 jam 7 atau 7.30 mungkin gimana? Ya, Saya terserah sih Mbak Nur nggak aja, ikut aja. Anjir. Jangan malam-malam Mbak Nur, kasihan sih Anasnya juga. Iya, atau nanti Kasihan. atau ini ya atau saya khawatirnya mungkin masih ada yang beraktivitas gitu kan. Kalau jam 7 atau jam 7.30 ya kita majukan 30 menit sebelumnya. Gimana? 7.30 kayaknya pas Mbak Nur. Nje, karena ke 7.30 iya insyaallah jadi pekan depan kita mulai 7.30 nje, insyaallah. Ya Ya Allah. Ya semoga Allah mudahkan kita semua ya. Masih banyak ternyata ini masih banyak ternyata di lesson 4. Masya Allah. Kemarin itu kita alhamdulillah lumayan banyak juga isi catatannya. Segitu dulu Bu dari saya. Jazakumullah khairan atas kedatangannya dan semoga Allah istiqomahkan kita dalam belajar ya, karena belajar itu butuh keistiqomahan, dan yang bisa memberikan kita keistiqomahan yaitu ya tidak lain adalah Allah gitu kan. Dan Masya Allah butuh waktu yang namanya belajar. Semoga semangat itu tidak padam, dan Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu alat ini. Arabic ini adalah ilmu alat ya, biar kita bisa memahami nanti untuk pelajaran-pelajaran berikutnya ya. Kalau misalnya kita ingin belajar hadis, kita ingin belajar yang lain-lainnya, ini butuh ilmu alat ya, sebagaimana mungkin ya orang yang pergi belajar di university di abroad ya, another country, mungkin mereka butuh ya IELTS ya gitu, butuh IELTS certificate that show them that they have the ability to learn, right? Nah, ketika misalnya seseorang mau mengeluarkan duit tes IELTS 3 juta kan ya kalau dalam rupiah, mau mengeluarkan duit sekian banyak dan waktu, belum lagi lesnya gitu kan, untuk mendapatkan yang 1 lembar sertifikat IELTS yang hanya untuk maksudnya sekolah untuk ilmu dunia gitu ya. Why not gitu loh, kenapa kita tidak ingin mengorbankan waktu kita, memeras sedikit brain kita untuk berpikir gitu kan, dan ini ada manfaatnya gitu loh. Manfaatnya tidak terlepas dari manfaat pahala insyaallah, karena ini adalah salah satu ibadah ya, ibadah gitu kan, ibadah, sehingga terlepas dari ini semua itu banyak sekali manfaat-manfaatnya yang lain gitu kan, yang according to the science juga dan sebagainya. Jadi semoga ini semakin menambah motivasi kita untuk tidak give up dalam belajar, karena ini butuh waktu dan proses. Ya sekian dari saya Bu, jazakumullah khairan, sampai ketemu insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What do you want to do? Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh.